Saudaraku yang dirahmati Allah, ada 5 bekal yang mesti disiapkan oleh setiap umat Islam ketika menyambut bulan suci Ramadan. Yang 5 bekal ini bisa menjadikan setiap orang maksimal dalam menjalankan ibadahnya di bulan suci Ramadan. Lantas apa saja 5 bekal tersebut? Insya Allah kita akan bahas di episode kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan serta diberkahi umurnya. Amin ya rabbal alamin. Setidaknya ada 5 bekal yang harus disiapkan umat Islam dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ibarat tamu istimewa, bulan suci Ramadan selayaknya disambut dengan hati gembira dan jiwa yang bersih. Sebelum datang bulan suci Ramadan, hendaknya setiap muslim memiliki persiapan yang sangat matang. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka selalu bersiap, bahkan dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah selalu mengencangkan ikat pinggangnya agar bersiap memasuki bulan Ramadan dengan penuh semangat dan penuh gegap gempita gembira. Ada 5 bekal yang tentunya juga pernah dijalankan oleh Rasul dan juga para sahabatnya, yang juga mesti kita siapkan pula di bulan suci Ramadan agar menjadi berkah dan mendatangkan banyak manfaat. Para ulama terdahulu ketika memasuki bulan Rajab, mereka memperbanyak istighfar, menghidupkan amal soleh, dan meninggalkan urusan perniagaan. Mereka bersemangat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Berikut 5 bekal persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, memperbanyak istighfar dan melunasi hutang puasa. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, umat Islam harus memperbanyak istighfar dan bertaubat dengan taubatan nasuha dari dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Bagi yang memiliki utang puasa Ramadan, hendaknya segera melunasinya sebelum tiba bulan Ramadan. Keutamaan taubat akan menjadi sebab seorang dapat menikmati ibadah di bulan suci Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, "Bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung." Dan juga doa istighfar yang tentunya selalu dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, ini pula bisa kita amalkan dengan doa Allahumma gfirli khati'ani wa jahli wa israfi min amri wa ma anta alamu bihi minni Allahumma gfirli jidu wa hazli wa khatani wa amdi wa kullu dhalika indi, yang artinya, ya Allah, ampunilah kesalahanku, kejahilanku, sikapku yang melampaui batas dalam urusanku, dan segala hal yang Engkau lebih mengetahui hal itu dari diriku. Ya Allah, ampunilah aku, kesalahan yang aku perbuat tatkala serius maupun saat bercanda, dan ampunilah pula kesalahanku saat aku tidak sengaja maupun sengaja. Ampunilah segala kesalahan yang kulakukan, ya Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah memantapkan niat dan bersemangat menyambut bulan Ramadan. Bekal kedua yaitu menanamkan niat yang mantap dan bersemangat untuk menghidupkan ibadah di bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika bulan Ramadan telah tiba, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ramadan telah datang pada kalian, yakni bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa. Pada bulan ini pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka jahim ditutup, dan para setan dibelenggu.
Pada bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 malam. Barang siapa yang tidak memperoleh kebaikannya, maka terhalangi dari kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Maka niat menjadi awal daripada amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga semangat menyambut bulan Ramadan tentunya bukan hanya sekedar menyiapkan makanan ataupun menyiapkan bekal dalam hal logistik saja, akan tetapi yang terpenting adalah iman. Keimananlah yang bisa membuat seseorang bersyukur dengan apa yang ia dapatkan walaupun terlihat atau terkesan sederhana. Dengan niat yang ikhlas, semua amal soleh bisa bernilai sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sekilas nampak kecil di hadapan manusia. Kemudian bekal ketiga adalah memperbanyak doa agar dipertemukan dengan Ramadan. Para ulama menganjurkan kita agar memperbanyak doa menyambut bulan Ramadan. Hal ini mengingat keutamaan Ramadan yang begitu agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu besar fadilah daripada puasa di bulan Ramadan ini. Selain wajib, akan tetapi Allah bersedia untuk mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan menggantinya mendapat pahala, dengan syarat kita harus beriman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalani penuh keimanan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Setiap kali menjelang bulan Ramadan, di bulan Rajabnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat biasa untuk berdoa kepada Allah, yang artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Tobroni. Kemudian doa yang kedua juga dapat dibaca, ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Berdasarkan kitab Hilayatul Aulia, insyaallah sahih referensi yang kami ambil. Maka dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak doa agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan kemenangan, bulan perubahan, bulan di mana amalan-amalan kita dicatat dengan berkali-kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Dan tentunya wafat di bulan Ramadan dalam keadaan iman menjadikan husnul khotimah, menjadikan suatu yang sangat bahagia dan sangat luar biasa, yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang terpilih. Masya Allah. Kemudian yang keempat, bekal dalam menghadapi bulan Ramadan adalah memperdalam ilmu agama. Memperdalam ilmu agama khususnya tentang ilmu fiqih dan juga ilmu akidah berdasarkan kehidupan problematika yang kita hadapi, sehingga Islam menjadi solusi dalam setiap ranah, dalam setiap bingkai. Karena Islam hadir sebagai solusi, Islam hadir untuk menuntaskan semua masalah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui masalah kita dibandingkan kita sendiri. Dalam Islam segala amal harus didasari dengan ilmu. Kedudukan ilmu sangat tinggi karena ia akan menjadi pelita dan cahaya. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada maslahat yang ia peroleh. Karena itu, setiap muslim hendaknya mempelajari ilmu fiqih, puasa, hukum-hukum, akidah, sejarah, tata cara puasa, adab, sholat,
dan ilmu yang berkaitan dengan bulan puasa Ramadan, sehingga menjadikan kita setiap menjalani rukun-rukun Islam itu dengan baik dan benar, tanpa harus keliru atau tersesat terlebih dahulu. Dengan memperdalam ilmu agama, itu menjadikan seseorang akan lebih baik kehidupannya dibandingkan orang yang tidak pernah belajar ilmu agama. Ilmu agama menjadi bingkai, menjadi rambu-rambu seseorang untuk melakukan hal-hal keji, hal-hal ingkar, hal-hal yang bisa merusak lingkungan, karena ilmu agama menjadikan batas-batas itu sebagai batas manusia untuk berlaku lebih baik lagi. Yang kemudian bekal kelima atau bekal terakhir adalah menyiapkan fisik dan sarana pendukung ibadah. Sebelum memasuki bulan Ramadan, setiap muslim harus menyiapkan fisik yang prima, perlengkapan sarana ibadah di bulan Ramadan. Sebelum Ramadan kita sudah menyiapkan mushaf Al-Quran, kitab-kitab pilihan, kumpulan doa-doa, kemudian sarana perlengkapan ibadah seperti halnya baju yang rapih, peci, mukena atau sajadah yang terbaik untuk kita gunakan di sholat fardu maupun di sholat tarawih di masjid, yang tentunya ketika kita gunakan itu bisa memandu kita berikutnya di bulan-bulan lain untuk bisa sholat tepat pada waktunya dan tanpa harus menunda-nunda. Berikut olahraga dan juga menyiapkan berbagai hal-hal yang menjadikan kita tetap sehat bugar di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan tidak dilalui dengan tidur, tidak dilalui hanya dengan menghabiskan waktu menunggu waktu maghrib dengan berada di depan televisi saja, melainkan juga semakin terus untuk berproduktif, semakin terus untuk menambah amalan-amalan soleh. Dan amalan-amalan soleh tidak terpatri harus di masjid, akan tetapi bisa di rumah, berkumpul dengan anak-anak, istri, serta saling mengajarkan kepada hal-hal yang baik dan juga agama. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga 5 bekal ini senantiasa kita amalkan, karena 5 bekal ini juga diamalkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat disampaikan. Apabila ada salah, tentunya hanya datang dari pribadi, dan yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dikuatkan, dimampukan untuk bisa berada di bulan Ramadan dengan maksimal, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.